Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Behind Movie. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Pada kali ini gua akan melanjutkan film Stranger from Hell episode 2. Bagi kalian yang belum nonton episode satunya, silahkan cek sendiri di kolom deskripsi. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, subrek, dan nyalakan notifikasinya, karena Behind Movie akan membahas film-film persikopatan yang membuat bulu hidung kalian merinding. Jadi mari kita lanjut filmnya. Scene dilanjutkan bapak-bapak preman yang telah lepas dari genggaman pria misterius. Setelah itu, pria misterius menyuruh si Bottom untuk meminta maaf padanya. 아저씨 사과하세요. 죄송합니다, 선생님. Tapi bapak preman yang curiga kalau mereka semua adalah komplotan langsung masuk ke kamarnya. 어떤 패거리인지 모르는 줄 알아. Setelah semuanya masuk kamar, pria misterius meminta maaf atas kegaduhan ini. Kemudian, Jong-woo masuk kamar. 들어갈게. Karena masih penasaran, dia ngelongok keluar kamar sebentar. Pada pagi hari, Jong-woo yang akan berangkat kerja diajak ngobrol sama ibu kos. Dia meminta maaf atas kegaduhan semalam dan menyuruh jangan khawatir karena bapak preman akan pindah sore ini. Karena takut telat, Jong-woo bergegas cabut. Di luar, ketika menuruni anak tangga, Jong-woo bertemu pria misterius. Dia menanyakan lokasi bekerja Jong-woo. 직장이 어디세요? Karena risih atas senyuman pria itu, Jong-woo menjawab seperlunya aja. Dan ketika akan cabut, dia mendengar suara sesuatu. Singkat cerita, Jong-woo yang telah tiba di kantor, diperkenalkan 3 karyawannya oleh si bos. 자, 인사들 하세요. 오늘 새로 들어오긴. Di sini ada Sang Mang, Yu Jung, dan Byung Min. Setelah narutas, si bos ngajak Jong-woo untuk ke lantai atas. 진짜 사회생활은 대학도 아니고 군대도 아니야. 그래 여기 뭐야 이거? Ketika sedang ngobrol, si bos melihat bagian belakang bajunya Jong-woo ada sesuatu yang menempel bagaikan ingus. Jong-woo pun baru sadar, sepertinya dia diludahi oleh pria misterius sewaktu berpapasan. 그 사람 맞냐? Di kosan, bapak preman terbangun karena mendengar pintunya seperti akan ada yang masuk. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi dia mendengar suara gaduh dari lantai 4 yang merupakan kamar kos wanita yang kosong. Karena mengganggu tidur siangnya, sontak dia menuju asal suara tersebut. Di atas, dia pun kaget setelah melihat seseorang yang berdarah-darah duduk terikat di sebuah kursi. Tapi tiba-tiba, di kantor, Byung Min memberi sebuah sendal untuk Yu Jung. Katanya sih gratisan. Bukannya dipakai, sendal tersebut malah dikasih ke Jong-woo. 완전 잘 어울린다. Karena dapat sendal gratisan, Jong-woo diberi kerjaan oleh Byung Min. Dari laptop yang dipinjaminya, terlihat akun Allshop sendal yang telah sengaja dibeli untuk Yu Jung. Jong-woo pun menyadari bahwa bapak ini menyukai Yu Jung. Di luar, poluan yang bernama Jung-hwa melihat CCTV dashboard mobil yang terparkir di dekat TKP. 무상문구네. 에? 사거리 볼링장 앞에 문구점 몰라요? Ternyata, terlihat pelaku pembunuh kucing, yaitu si pria Bottom. Singkat cerita, pria Bottom sedang diinterogasi di kantor polisi. Melihat gelagatnya seperti orang PA, para polisi yang melihatnya menyarankan untuk melepaskan si Bottom.
이제 나가셔도 돼요, 아저씨. 일어나세요. 네. 나가세요. Setelah itu, tanpa sengaja, Junghwa melihat papan informasi seseorang bernama Kumail yang telah hilang di sekitar kosan Eden. 여기 에덴 고시원 근처 아니에요? Di kantor, si bos mengajak pesta kepada karyawannya untuk perayaan hari pertama Jongwoo. 얘가 철제 작단 소리 들었다니까. 이 새끼 얼마나 힘들게 했었는데. Ketika dalam pengaruh alkohol, si bos tanpa sengaja menyinggung Jongwoo yang hobinya menulis dan itu menurutnya adalah pekerjaan yang sia-sia. Mendengar itu, Jongwoo pun hilang kendali. 다 술 먹어봤어. Dirasa si bos mabuk berat, para rekannya menyudahi pesta dan mereka pulang masing-masing. Tanpa disangka, Byung-min tiba-tiba marah nggak jelas. 내가 나대지 마, 알았어. 나대지 말라고, 새끼야! Jongwoo yang tahu kalau dia hanya cemburu karena gebetannya selalu baik kepadanya, menahan rasa kesalnya. Di kosan, bapak preman yang berhasil membuka ikatan mencoba menghubungi seorang detektif. 여보세요? 형사님, 저 안유정입니다. Karena sinyalnya jelek, telepon pun terputus. Kemudian, dia mengendap-endap untuk kabur. Tapi kemudian, balik kepada Polwan. Karena jarang gosok gigi, Junghwa mampir sebentar ke dokter ganteng untuk ditambal. Setelah selesai, dia melihat dokter ganteng yang membawa bingkisan seperti akan pergi kencan. Di kosan, tampak seorang detektif kepolisian datang ke kosan Eden, menanyakan tentang bapak preman. Ternyata, dia adalah detektif yang sempat dihubungi si preman. Ibu kos berdalih kalau si preman telah kabur dari tempat ini karena menunggak bayar kos. 내가 성질이 나가지고 그냥 나가라고 그랬더니 아이고. Kemudian, ketika akan cabut, si detektif berpapasan dengan Jongwoo. Dia pun menanyakan informasi yang diketahuinya. Karena si preman sebenarnya adalah buronan kepolisian, tapi anehnya, tiba-tiba menelpon kepolisian agar diselamatkan. Tanpa disadari mereka, dari jauh terlihat seperti ada orang yang mengintai. Ternyata, si detektif disergap oleh pria misterius yang telah menyusup mobilnya. Kemudian terjadi perkelahian di antara mereka. Dari kejauhan, terlihat seseorang datang menuju mereka. Ternyata, si dokter ganteng itu adalah Dok Pet, alias dokter Kopet. Setelah membius, dia berbicara sesuatu kepadanya. Kamu adalah produk gagalku dan harus kumusnahkan. Kemudian, pria misterius dibunuhnya. Lalu, film pun bersambung. Ternyata, pria misterius yang gua kira si Kopet terkuat di kosan Eden adalah hasil karya didikan si dokter Kopet. Dia pun dibunuh karena dianggap melenceng dari sifat persikopetan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tunggu aja episode 3-nya. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye-bye.